Sebelum kalian menonton video ini, gue mau kasih tahu dua hal. Nomor satu adalah video ini yang kalian nonton sekarang akan diupload 24 jam, bener-bener 24 jam sebelum Bitcoin halving. Jadi video ini akan diupload jam 8 pagi hari Jumat. Yang kedua, gue bakal live hari Jumat, yaitu hari ini, jam 11 malam sampai jam 12 malam. Gue appreciate kalau kalian bisa join, kita bareng-bareng bisa spekulasi harga, sekaligus spekulasi target untuk Bitcoin, bener-bener 8 jam sebelum halving. See you then. Halo, kembali lagi bersama gua di channel Koko Crypto. Kita ada di minggu yang fantastis ya, yaitu as of now, as of recording, kita 2 hari sebelum Bitcoin halving. Oke, 2 hari sebelum Bitcoin halving, dan semua orang tahu kalau Bitcoin halving merupakan suatu event yang very bullish. Very bullish, oke? Karena apa? Karena semua reward dari miner akan di slash, dibagi 2 atau di half bahasa Inggrisnya. Makanya namanya Bitcoin halving. Ini bullish sekali gara-gara dari semua supply Bitcoin, oke? Dari semua supply Bitcoin, yaitu 21 juta maximum supply, itu rate of minting Bitcoin atau jumlah Bitcoin yang akan di-mine setiap 4 tahun itu semakin sedikit. Alhasilnya apa? Alhasilnya adalah sebuah supply shock, di mana total Bitcoin cuma 21 juta. Minimal setiap tahun yang di Bitcoin yang dibuat itu cuma semakin kecil. Setiap 4 tahun maksudnya, semakin kecil. Dan kita bakal ada instansi, ada periode di mana supply yang dibuat itu saking dikitnya, nggak ada yang bisa beli Bitcoin lagi. Jadi hampir 99% Bitcoin akan dipegang oleh tangan orang. Gue mau jelasin Bitcoin halving itu apa, oke? Apa efeknya dengan supply shock? Kenapa bisa supply shock? Dan alasan di belakangnya. Apa sih behind the scenes Bitcoin halving itu ngapain aja sih sebenarnya? Kita mulai ya. Misalkan ada orang nih, oke? Misalkan ada orang. Kamu seorang Bitcoin miner, oke? Kamu seorang Bitcoin miner. Untuk kalian nge-mine Bitcoin, kalian butuh peralatan, kalian butuh device, kalian butuh hardware. Oke, ini ada 2 hardware contoh yang kalian bisa beli sekarang juga untuk nge-mine Bitcoin. Nomor 1 adalah GPU. Ya, ini GPU itu graphics processing unit, itu yang biasanya ini adalah hardware yang membuat kalian bisa nonton video ini di layar kalian, di laptop, di komputer. Laptop, komputer perlu ini buat jalanin displaynya. Oke, GPU. Kalian bisa beli antara GPU sama satu lagi adalah ASIC miner. Oke, ASIC miner, something like this lah. Jadi ini sebuah balok ya, yang isinya tuh apa ya? Yang isinya gue juga nggak tahu lah apaan, tapi isinya hardware lah yang penting. Nah, ini 2 bisa digunakan untuk nge-mining Bitcoin. Nah, kita udah punya hardware-nya. Sekarang kita mau memulai mining Bitcoin. Untuk kita memulai mining Bitcoin, kita dengan hardware kita harus memecahkan masalah komputasi. Oke, masalah komputasi langsung di blockchain-nya. Jadi blockchain langsung, di kodenya langsung, itu ada cryptographic puzzle. Oke, hardware kalian harus memecahkan masalah komputasi untuk nantinya bisa di-reward dengan Bitcoin. Nih contohnya ya, kalian adalah orang yang pertama kali memecahkan puzzle ini, memecahkan algoritma ini, sekaligus menjadi orang yang paling cepat untuk memecahkan algoritma itu. Di algoritmanya, setelah kalian memecahkan masalahnya, kalian selanjutnya akan ditugaskan untuk mengambil salah satu transaksi yang udah ada di memory pool, yang menunggu di memory pool atau mempool, atau bahasa gampangnya ruang tunggu transaksi. Oke, kayak gini ya. Jadi kalian ambil nih misalnya transaksi ini. Oke, kalian ngambil. Habis itu, ini ada blockchain, gue baru tambahin. Jadi kalian bakal ngambil transaksi ini, dan kalian bakal masukin transaksi ini langsung ke blockchain. Dan setelah transaksi orang lain ya, bukan transaksi kalian sendiri, transaksi orang lain, setelah masuk ke blockchain, ini transaksi akan di-store selamanya di blockchain. Jadi di sini.
something like this lah. Jadi sebuah blockchain merupakan a chain of blocks. Dan satu blok, apa itu blok? Adalah sebuah ledger transaksi. Jadi sebuah bisa dibilang apa ya? Sebuah buku ya, kayak buku yang isinya semua transaksi. Banyak, maksudnya bukan semua sih. Banyak transaksi dari orang-orang yang melakukan transaksi. Jadi orang melakukan transaksi dari on-chain, bakal dimasukin nunggu ke memory pool. Oke, kalian sebagai miner harus harus memecahkan cryptographic puzzle kalau kalian menjadi orang yang pertama dan orang yang paling efisien, orang paling cepat, maksudnya, untuk memecahkan cryptographic puzzle. Kalian ditugaskan lagi untuk mengambil salah satu dari transaksi yang menunggu di memory pool untuk membuat blok baru. Misalnya ini masih kosong ya. Masih kosong, untuk membuat blok baru untuk dimasukin ke blok barunya. Oke. Rewardnya mana? Nah, kalau kalian berhasil untuk melakukan ini semua, tanpa fail, kalian bakal langsung di reward oleh blockchain sebanyak 6,25 BTC. Banyak ya? Mantap, banyak banget tuh. Jadi, kalau kalian berhasil untuk membuat blok baru, kalau kalian berhasil untuk menjadi orang yang pertama untuk membuat blok baru dan memasukkan transaksi dari memory untuk dimasukin ke blok baru ini, kalian bakal di reward sebanyak 6,25 BTC atau 6,25 Bitcoin, yaitu kalau harga sekarang sekitar 6M-an, 6,1 M. Jadi lumayan banyak ya. Gampang dong artinya kalau kita mau mining. Jawabannya adalah nggak segampang itu. Gua nggak bakal masuk ke apakah susah atau seberapa susah untuk memining Bitcoin, tapi yang gue mau kasih tahu adalah kayak gini. Setiap 4 tahun, atau lebih tepatnya setiap 210.000 blocks, oke? Jadi ini kan satu blok, dengan satu blok, dan segala macam, satu rantai kan, satu chain. Setiap 210.000 blocks, dengan satu blok memerlukan waktu 10 menit untuk dibuat, artinya 10 menit kali 210.000, kurang lebih sekitar 4 tahun. Setiap 4 tahun, reward ini bakal disetengahin. Itulah kenapa kita sebut namanya Bitcoin halving. Karena reward miner akan disetengahin. Dan realitanya, kamu, ini bukan kamu sendiri. Bitcoin miner itu ada ratusan, bahkan ribuan. Jadi Bitcoin miner itu sebenarnya lebih banyak yang kalian kira. Dan 6,25 BTC itu akan di-share untuk semua miner yang memecahkan puzzle tersebut. Jadi dulu, oh iya sih, oke, benar ya. Jadi sejak tahun 2009 itu 50 Bitcoin. Jadi artinya kalau kalian bisa menambahkan satu blok ya sekaligus menambahkan transaksi, reward Bitcoin kalian adalah 50 Bitcoin langsung. Di 2009, 2012 ada 25, 2016 ada 12,5, 2020 ada 6,25. Kalian bisa lihat kan, setiap 4 tahun disetengahin, ya kan? Di setiap 4 tahun disetengahin. Ini nggak 4 tahun juga sih, tapi ya itu kurang lebih 4 tahun karena 210.000 blok. Kalau 210.000 blok selesai, halving algorithm bakal go into effect. Ini merupakan Bitcoin halving, dan sekarang gue mau kasih tahu kenapa Bitcoin halving ini sesuatu yang bullish. Jadi bayangin ya, kita punya 21 juta Bitcoin, oke? Total in existence, nggak bakal nambah lagi selamanya, titik. Oke? Dan kita printing setiap bloknya ya. Setiap bloknya itu kita printing 6,25 Bitcoin. Oke? 6,25 Bitcoin setiap bloknya. Tinggal dikaliin aja. Tinggal dikali 210.000 blocks per halving. Ya kan? 1.312.500. Oke. Dalam 4 tahun ini ya, sejak 2020, 21, 22, dan 23, dan sekarang 24, udah tahun keempat, kita atau miner ya, bukan gua dan bukan lo. Kita miners meminting atau membuat 1,312 juta Bitcoin.
1,3 juta Bitcoin lah. Dan ini di tahun, gue mau kasih tahu kalau ini tuh di tahun 2024. Artinya kalau seandainya kita tambahin 4 tahun aja ya, jadi tahun 2028, menurut kalian rewardnya berapa? Pasti dibagi 2, ya kan? Jadi berapa? 650.000, ya kan? Nah, ini di tahun 2028. Di tahun 2032 berapa? Semakin kecil lagi kan? Semakin sedikit. Dan ini ingat loh, ini jump periode 4 tahun. Di dalam 4 tahun itu udah berapa ratus ribu juta orang yang beli Bitcoin. Jadi semakin lama supply yang dibuat semakin sedikit. Meanwhile kita cuma punya supply maksimal 21 juta. Bayangin aja di tahun 2032 Bitcoin total semua Bitcoin hanya cuma bisa di mint 325.000 Bitcoin, cuma bisa di mint ya. Meanwhile ada MicroStrategy atau Elon Musk atau siapa lagi lah, terserah lah, influencer total beli Bitcoin misalnya 100.000 Bitcoin, Grayscale beli 30.000 Bitcoin, udah 10%-nya. Udah 10% dari 4 tahun minting, bayangin. Itulah kenapa orang-orang argue kalau Bitcoin merupakan sebuah bullish event yang akan trigger supply shock. Inilah supply shocknya. Karena supply-nya cuma segini. Beda dengan Ethereum. Ethereum nggak punya max supply. Dia punya supply infinite. Dia bisa terus ngeminting terus. Mau itu tahun 2100, 2200 sampai kita udah nggak ada juga, Ethereum masih bisa ngemint. Meanwhile Bitcoin stays at 21 million. Paling segitu dulu dari gua bakal ketemu kalian lagi di video berikutnya.